Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 22 akan memulai podcast kami yang bertema menjadi generasi muda yang menginspirasi dan berjudul Impian Para Warga Indonesia. Kenalkan, aku yang pertama, Alexandri Manuel Saputra, 11 MIPA 2, absen 3. Saya Monica Septana Putri, kelas 11 IPA 2, absen 28. Saya Karin Angela Christy, kelas 11 IPS 2, absen 15. Dan inilah podcast kami yang berjudul Impian Para Warga Indonesia. Impian para warga Indonesia. Selama pandemi, setiap hari Sabtu kami selalu ngobrol di grup WA tentang masalah yang ada di Indonesia, sehingga menjadi kebiasaan baru bagi kami. Salah satunya masalah bencana alam pada tahun 2021 ini. Gempa bumi yang melanda kota Blitar, Malang, Probolinggo, dan tempat lainnya. Sebelum kami jelaskan lebih lanjut, mari kita bahas apa artinya bencana alam. Oke, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jenis bencana alam di Indonesia memanglah banyak. Salah satunya yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Sehingga ilmuwan yang bernama Geography University of South Florida berhasil mengembangkan dan menguji teknologi baru pendeteksi gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Alat tersebut dapat menangkap pergerakan kecil dan perubahan yang terjadi di dalam dasar laut. Selama masa uji coba, para peneliti memasang alat tersebut di Egmont Key, Teluk Meksiko. Akhirnya, sistem alat tersebut cocok untuk mendeteksi perubahan kecil dari ketegangan kerak bumi. Kata Dixon, ilmuwan kelautan University of South Florida, alat tersebut menggunakan kompas digital yang menunjukkan arah, informasi lontaran, dan goncangan, yang mengartikan gempa bumi sebagai tanda terjadinya tsunami besar. National Science Foundation mendanai proyek pembuatan alat canggih tersebut. Hasil penemuan ini telah dipublikasikan di dalam Journal of Geophysical Research Solid Earth. Pemerintahan dan keamanan membantu para ilmuwan untuk penanggulangan bencana alam melalui edukasi dan kearifan lokal. Edukasi yang artinya memberikan pendidikan, pengetahuan, dan sosialisasi tentang daerah yang rawan bencana, jenis bencana, cara mitigasi bencana, dalam upaya untuk mengurangi angka korban jiwa maupun materi. Contohnya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, melakukan edukasi dan sekaligus melakukan simulasi ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, atau ke tempat-tempat yang rawan gempa, dan memberikan materi tentang pengetahuan gempa dan bagaimana cara melindungi diri ketika gempa. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Contoh kearifan suku Mentawai atau Sumatera Barat dalam kegiatan perladangan tak kenal sistem tebas bakar, karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. Kami sangat sedih saat mendengar berita itu, sehingga kami berpikir untuk pergi ke sana dan mengumpulkan barang yang bisa membantu mereka. Kami tak melupakan penyakit COVID ini, maka kami tetap mematuhi protokol yang ada. Protokol sangat penting bagi tubuh kita, karena untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jika kita tidak menjaga tubuh dengan baik, dapat mengakibatkan proses mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing, di mana tubuh memiliki sistem kekebalan berlapis untuk menghadapi gangguan dari luar yang dapat menyebabkan penyakit, antara lain penyakit kulit, membran mukosa, protein antimikroba, sel fagosit, dan limfosit. Jika sistem kekebalan dalam pertahanan tubuh lemah, maka tubuh kita akan mengalami dampak penyakit.
Ada dua penyakit, yaitu AIDS dan autoimunitas. Dan sistem imunitas terjadi karena mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen alias bibit penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Akhirnya kita sampai di tempat para korban bencana alam ini. Wow, rame ya ternyata, dan tempat ini menjaga protokol juga. Iya, hebat mereka. Lihat anak-anak itu mengalami penderitaan yang begitu hebat, tapi mereka tetap semangat belajar. Coba saja kita seperti itu, yang memiliki semangat belajar dan pantang mundur, sehingga berpengaruh pada proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Betul itu kata Alex, karena setiap warga Indonesia memiliki hak asasi manusia untuk mewujudkan hal yang positif dan membangun. Proklamasi yang sudah terwujud dari dasar HAM pun berpengaruh terhadap terbentuknya semangat, khususnya semangat generasi muda, seperti semangat pengorbanan yang dilakukan para pahlawan dahulu. Mulai dari melakukan perang, kemudian memproklamasikan kemerdekaan, sampai dengan kembali mempertahankan kemerdekaan dengan mengangkat senjata dan diplomasi. Kini, generasi muda yang tinggal menikmati kemerdekaan itu dapat terus menghargai jasa para pahlawannya dengan semangat belajar yang tekun demi masa depan mereka, dan juga dapat memajukan pembangunan bangsa Indonesia saat ini. Kawan, kok banyak sekali ya aparat sipil negara dan aparatur militer negara di sini. Iya, Mon. Aparatur sipil negara dan aparatur militer negara. Keduanya berada di bawah pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perangkat negara bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan, setia kepada NKRI, dan mempertahankan negara, melakukan pelayanan umum kepada rakyat. Begitu, Mon. Oh, begitu. Kawan, sepertinya aku punya ide. Bagaimana kita tanyakan tentang Inggris? Tapi, memang mereka tahu tentang Inggris. Ya, aku setuju sih. Coba saja tanya mereka tentang Inggris. Lagi pula mereka lagi belajar tuh. Dan aku lihat-lihat ada anak yang memegang buku Inggris SMA. Kawan, mari kita bahas apa? Kita bahas teks kondisional. Boleh, aku setuju, dan tiba-tiba aku punya ide. Hah? Ide apa? Lihat saja. Hai teman-teman yang sekolah SMA, aku mau nanya tentang conditional. Aku mau kalian memberi contoh kalimat conditional dong. Aku mau tahu seberapa pengetahuan kalian tentang pendidikan di bahasa Inggris. Adakah yang bisa menyebutkan contohnya dan sebutkan nama kalian juga ya? Aku, Kak. Namaku Angel. Contoh kalimat kondisionalnya yaitu if I have much money, I will travel to Japan, and if there, I will achieve dreams. Wah, pintar banget dan bagus kata-katanya. Semangat ya adik-adik agar impian kalian tercapai. Amin. Dan terima kasih banyak, Kakak. Sama-sama. Mereka pun pulang. Saat menuju rumah Solo, hujan deras dan hujan pun berhenti. Sehingga mereka pun berbincang. Kawan, lihat deh ada pelangi. Wow, indah sekali. BTW, aku mau tahu dong bagaimana pelangi muncul. Apa saja gejalanya, lalu bagaimana pelangi itu terjadi? Nah, gejala pelangi itu terjadi ketika sinar matahari melewati butiran-butiran air hujan karena adanya gejala pembiasan atau pembelokan sinar putih matahari dan gejala dispersi warna cahaya. Sinar matahari dibiaskan oleh tetesan atau butiran air hujan dan terurai karena gejala dispersi, menghasilkan warna-warna indah yang terpisahkan. Saat proses pembiasan sinar matahari terjadi, cahaya dibelokkan berpindah tempat dari arah lain dari
perjalanan satu medium ke medium lain, atau udara ke air. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Warna pertama yang dibelokkan adalah warna ungu. Sedangkan warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Nantinya akan terlihat warna Meiji-ku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, jadi begitu teman-teman. Ternyata di balik pelangi yang indah ada proses yang terjadi. Jadi diibaratkan jika kita menginginkan sesuatu yang indah, maka juga harus melalui prosesnya. Wow, hebat ya ternyata proses pelanginya. Terlepas dari pelangi, ternyata Indonesia itu sangatlah kaya kawan. Karena apa? Karena Indonesia kita ini memiliki rumah tradisional, pakaian tradisional, lagu daerah, tarian tradisional, dan tentu terkenal. Kalian mau tahu nggak apalagi yang membuat Indonesia kita terkenal? Salah satunya olahraga pencak silat. Ternyata pencak silat dari Indonesia loh kawan. Kalian baru tahu kan? Pencak silat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari budidaya yang sudah turun-temurun. Sudah lama diperkenalkan di Indonesia juga loh. Pencak silat mudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencak silat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat di Indonesia. Karena terus terpelihara dengan baik oleh masyarakat, penyebaran pencak silat di Indonesia sudah terjadi saat abad ke-7. Ini dibuktikan lewat relief Candi Borobudur. Pada tahun 1903 berdiri Perguruan Setia Hati atau PSH dan Perguruan Setia Hati Ternate atau PSHT pada 1922. Kemudian kedua aliran pencak silat Minangkabau dan Cimahi bersatu mendirikan Perhimpunan Pencak Silat Indonesia atau PPSI. Pada tahun 1973 dibentuk Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau IPSI. Ini untuk menyatukan seluruh pencak silat di Nusantara. Dalam pencak silat terdapat teknik dasar pencak silat, yaitu 1. Kuda-kuda, 2. Sikap pasang, 3. Arah, 4. Pola langkah, 5. pukulan, 6. Tendangan, 7. Tampisan, 8. guntingan, dan yang terakhir kuncian. Maka dari itu, mari generasi Indonesia menjaga warisan nenek moyang kita dengan melestarikan budaya kita selagi kita mampu sebagai penerus bangsa, dan sambil belajar menggali karakter positif dalam sikap kita sebagai pelajar Indonesia. Indonesia pun memiliki kayu jati loh guys. Kayu ini sangat bermanfaat untuk seorang yang memiliki bakat dalam membuat karyanya. Contoh karyanya yaitu kursi, meja, rak buku, dan lain-lain. Ada beberapa pengusaha yang sudah mendapatkan untung dari karya tersebut, seperti pengusaha kayu yang merintis 3 bulan lalu. Ia mulai menampakkan hasil, sehingga ia mendapatkan pesanan yang harus dikirim ke luar negeri. Dari usaha pertama yang hanya mengumpulkan kayu palet bekas dari peti kemas di depan toko kampungnya, kini bisa memberikan penghidupan yang cukup layak untuknya dan keluarganya. Dan ia membagikan brosur lewat online sehingga orang yang ingin membeli tidak kesusahan. Di dalam brosur tersebut terdapat nama, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Kelebihan dari kayu jati memiliki bobot ringan, tahan terhadap penyusutan, dan warna yang mudah dikomunikasi dengan warna lain. Kekurangannya yaitu kandungan getah tinggi, tubuh perawatan ekstra, dan sambungan yang berlebihan bisa membentuk lubang. Karya tersebut bisa menghasilkan keuntungan dengan cara memikirkan strategi dalam promosi atau Tokopedia, Blibli, JD.id, dan memasarkan lewat website
agar menjadi semakin profesional. Karya tersebut, inovasi ini yang membuat dia semakin semangat untuk mengiklankan produknya. Dia akan mencoba dengan mengiklankan produknya melalui Google yang sedang booming dilakukan pengusaha muda saat ini. Ia penuh semangat meluangkan waktu untuk belajar membuat website agar usahanya tercapai. Jika kalian belum tahu apa itu promosi, kami akan memberitahukan tentang promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengonsumsinya. Apakah kalian ingat, Indonesia juga memiliki kekayaan pangan? Dalam kimia pangan termasuk kloid. Kloid terdiri dari partikel-partikel yang terdispersi atau zat yang jumlahnya lebih sedikit dan pendispersi atau zat yang lebih banyak. Secara fisik terlihat seolah satu fase, namun sebenarnya terdiri dari dua fase. Memiliki ukuran antara 1 nm sampai dengan 100 nm. Sukar mengendap dan stabil. Contohnya adalah mentega, susu, mayones, agar-agar, buah, sayuran, dan debu. Apakah kalian tahu tentang kloid? Oke, mari kita bahas apa sih sebenarnya kloid. Kloid merupakan campuran yang keadaannya berada di antara larutan sejati dan suspensi. Sistem kloid terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi adalah komponen pada koloid yang memiliki jumlah sedikit, adapun fase pendispersi adalah komponen pada koloid yang memiliki jumlah yang lebih banyak. Contoh kloid antara lain minuman susu yang merupakan emulsi lemak dalam air dengan kasein sebagai emulgatornya. Obatan dan kosmetik juga termasuk contoh kloid loh. Obat-obatan tidak larut dalam air banyak yang dibuat dan dipanaskan dalam bentuk emulsi. Contoh emulsi adalah minyak ikan. Emulsi yang dalam bentuk semi padat disebut krim. Nah, krim ini banyak digunakan untuk bahan-bahan kosmetika. Akan tetapi pada prinsipnya hampir 90% dari bahan itu dibuat dalam keadaan koloid. Hal itu disebabkan sifat kloid yang mudah menyerap pewangi dan pewarna, lembut, mudah dibersihkan, tidak merusak kulit dan rambut, sekaligus mengandung dua macam bahan yang tidak dapat saling larut. Macam-macam bentuk bahan kosmetik sebagai berikut. 1. Bahan kosmetika yang berbentuk aerosol, misalnya parfum dan deodoran spray, hairspray, dan penghilang bau mulut yang disemprotkan. Yang kedua, bahan kosmetika yang berbentuk sol, misalnya susu pembersih muka dan kulit, cairan tutup masker, dan cat kuku. Indonesia pun memiliki keindahan dalam sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam sara, kita memiliki kehidupan yang harus dihargai, karena hidup adalah pemberian Allah secara gratis kepada manusia. Dalam kehidupan, pasti ada gesekan atau ketidakserasian kepentingan. Tetapi, bila ada perbedaan pemikiran, suku, ras, agama, kelompok, golongan, atau aliran, malah bisa saja menciptakan konflik dan bahkan sampai pada tindakan kekerasan. Sehingga, masalah atau konflik sosial jarang sekali menjadikan manusia tersebut mengambil tindakan-tindakan yang mengancam hidup. Dan banyak orang yang memilih tindakan mengancam hidup, misalnya narkoba, miras, rokok, kebut-kebutan, balap liar, atau tindakan ekstrem yang tanpa persiapan dan cenderung mengancam nyawa dirinya atau nyawa orang lain. Ada juga yang memilih untuk tindakan tidak menghargai hidup, contohnya aborsi, bunuh diri, hukuman mati, dan eutanasia. Indonesia adalah tanah air kebanggaan yang kita miliki. Indonesia adalah tempat tinggal kita yang harus kita jaga. Indonesia adalah kebudayaan dan bahasa yang unik dan indah. Kita, masyarakat Indonesia, harus memiliki keberanian untuk membela negara kita, yaitu negara
Indonesia. Sekian podcast dari kami kelompok 22. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like supaya nilai kami bertambah. Sekian, terima kasih.